Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Bikin jembut jempol Amerika ketar-ketir Brand. Ada apa Min kok ketar-ketir Amerika bulu jempolnya gitu ya. Jadi Cina ini mengungkap detail rudal nuklir Dongfeng 5 ya, 5B yang terbaru ya, yang bisa menjangkau Amerika Serikat. Kekuatannya 200 kali bom Hiroshima ya. Jadi Dongfeng 5B, wah luar biasa. Stasiun televisi pemerintah China CCTV telah membagikan informasi terperinci tentang rudal balistik antar benua ICBM nuklir Dongfeng 5. Misil ini memiliki jangkauan tembak 12.000 km yang artinya mampu menghantam daratan Amerika Serikat di mana saja, friend. Jadi saat ente masih sibuk bahas ijazah palsu, ya, saat ente masih ditakut-takuti ormas, saat ente masih makan-makan bataku, mecahin bataku, Cina udah nembakin rudal 12.000 km, bos. Nggak main bagi Cina, nggak main Min, nggak ya. Dan ini merupakan yang pertama kalinya negara tersebut secara terbuka mengakui rincian teknis tentang salah satu senjata nuklirnya. Rilis yang tidak biasa ini mungkin menunjukkan perubahan dalam pendekatan Beijing yang biasanya dirahasiakan terhadap kekuatan rudalnya ya. Siaran CCTV mengidentifikasi Dongfeng 5 sebagai ICBM strategis generasi pertama Cina yang dikembangkan pada awal tahun 70-an dan secara resmi dikerahkan pada tahun 81. Meskipun rudal tersebut telah lama menjadi bagian dari persenjataan Cina yang diketahui, rincian speknya masih sebagian dirahasiakan ya. Sebagian, tapi udah maksud dalam artikel ini China sudah berani memberikan sedikit informasi lah, kan biasanya tertutup. Dan usut punya usut, menurut laporan tersebut Dongfeng 5 yang disampaikan media CCTV China ya, adalah rudal berbasis silo 2 tahap yang mampu mengirimkan satu ledak nuklir dengan hasil ledakan 3 hingga 4 megaton TNT ya, setara dengan sekitar 200 kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Rudal tersebut memiliki jangkauan 12.000 km atau 7.460 mile, menempatkan benua Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam jangkauan yang mudah banget dihancurkan. Ente dikasih barat, dikasih rudal PL-15 yang digotong ya, dari J10 aja udah ketar-ketir ya, apalagi Dongfeng 5. Lo bayangin diameternya udah segede rumah itu Bren, kalau meluncur sas itu, apa enggak satu benua langsung ya hancur lah Bren seperti itu. Kesalahan melingkar CB yang dilaporkan sebesar 500 meter mencerminkan tingkat presisi yang sesuai untuk peran pencegahan strategis. Berdasarkan doktrin militer saat ini, rudal tersebut memiliki tinggi 32,6 meter, Bren. Bisa kalian bayangkan, tingginya hampir 33 meter, mungkin 3 kali rumahmu ya. Diameternya 3,3 meter dan berat peluncuran, lo bayangkan ya, truk-truk di Indonesia paling muatnya 10 ton ya kan. Kalau Dongfeng 5 ini beratnya mencapai 183 ton, Bren. Meskipun analis luar sebelumnya telah memperkirakan angka-angka tersebut, konfirmasi Beijing oleh media pemerintah belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin merupakan pesan yang diperhitungkan kepada khalayak domestik dan asing. Ini merupakan strategi nuklir Cina. Mantan instruktur tentara pembebasan rakyat China, Zhou Songjongping, yang berbicara kepada media South China Morning Post menyatakan bahwa Dongfeng 5 sangat penting dalam membangun kemampuan nuklir antar benua China. Tanpa Dongfeng 5, China tidak akan dianggap sebagai negara dengan kemampuan serangan antar benua yang kredibel. Itu berperan penting dalam kemunculan China sebagai kekuatan nuklir, menunjukkan kepada dunia bahwa China harus ditanggapi dengan serius, katanya yang dikutip dari Euro-Asian Times Jumat tanggal 6 hari ini ya. Jadi beritanya baru rilis hari ini, dikutip dari Euro-Asian Times ya. Dan Pak Song juga menyatakan bahwa pengungkapan tersebut mungkin merupakan pendahuluan yang disengaja untuk memperkenalkan ICBM berbasis silo generasi berikutnya. Kita melihat penghapusan bertahap sistem lama yang telah memenuhi tujuan. Pesannya jelas, Cina memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada yang telah ditunjukkan kepada dunia ya. Dongfeng 5 baru-baru ini dimodernisasi
dengan varian Dongfeng 5B yang lebih baru, yang mampu membawa beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen atau MIRV ya. Perkembangan ini menempatkan Cina dalam prioritas yang lebih dekat dengan sistem lama seperti Minuteman III Amerika Serikat yang mulai beroperasi pada tahun 70 dan terbatas untuk membawa satu hulu ledak ya. Dan itu hanya bukan satu-satunya loh Bren, Cina juga telah berinvestasi dalam banyak platform ICBM seluler termasuk Dongfeng 31. Kemudian ada Dongfeng 41 yang terakhir diyakini mampu membawa beberapa MIRV pada jarak yang melebihi 12.000 km. Bagaimana orang-orang Cina ya, kadang admin heran kok bisa membuat rudal jangkauannya sampai 10.000 ya, 15.000 gitu ya kan. Kadang admin juga heran. Mungkin nggak hanya ente kok bisa gitu loh. Padahal negara ini ya kan tahun setelah merdeka aja masih maju Indonesia loh daripada Cina lo bayangin. Cina itu saat Indonesia udah mulai berjaya masih melarat Cina itu. Tapi sekarang bagaimana dia kok bisa menjadi penguasa dunia? Kadang admin nggak sampai mikirnya sampai situ bos ya kan. Oke lah dilanjut. Jadi pada tahun 2023 Cina melakukan uji ICBM pertamanya yang diakui publik dalam beberapa dekade meluncurkan hulu ledak tiruan ke Pasifik. Analis mengaitkan uji tersebut dengan varian Dongfeng 31. Menurut Pentagon, Cina kini memiliki lebih dari 600 hulu ledak operasional yang diproyeksikan akan melampaui 1.000 pada tahun 2030. Dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga memperkirakan bahwa Cina memelihara sedikitnya 320 silo ICBM, banyak diantaranya di lokasi peluncuran yang baru dibangun atau di-upgrade. Meskipun persenjataan strategisnya diperluas, Beijing terus mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Beijing telah berjanji untuk tidak menggunakan terhadap negara-negara non-nuklir ya. Rilis spesifikasi Dongfeng 5 dapat berfungsi sebagai sinyal strategis dan pesan kekuatan domestik. Apakah ini menandai dimulainya transparansi yang lebih luas atau sekedar kampanye informasi yang diperhitungkan masih harus dilihat. Waktu pengungkapan juga menarik karena terjadi di beberapa hari setelah Shangri-La Dialog di Singapura, forum pertahanan dan keamanan terbesar di Asia. Di forum itu Amerika Serikat menyampaikan pesan yang jelas, Indo-Pasifik adalah prioritas utama pemerintah Presiden Donald Trump di tengah apa yang dilihat sebagai sikap agresif untuk melawan Cina. Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, PT Hegseth, mendesak sekutu Asia untuk meningkatkan pertahanan mereka sebagai tanggapan atas meningkatnya aktivitas militer Cina di dekat Taiwan. Ya, narasi yang dibangun Amerika ya setiap tahun seperti itu. Jadi untuk kestabilan Indo-Pasifik gitu ya, kita harus kuat. Asia harus belanja yang banyak senjata itu ya Bren. Nah Bren, ini tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Cina memamerkan spek ya dari Dongfeng 5B terbaru yang bikin tentunya ketar-ketir semua negara atau bisa menjangkau daratan Amerika Serikat dengan mudah. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah cukup membuat bulu jempol kalian ketar-ketir? Silahkan baku hantam di kolom komentar.